Oke anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Kalau sebelumnya kita belajar tentang ini, reaksi kimia, khususnya ini mengutarakan reaksi kimia. Nah, sekarang bakal lebih lanjut, kita belajar hukum-hukum dasar. Ini tuh sebagai dasar perhitungan kimia ke depannya. Jadi konsepnya harus mantap di sini ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami hukum-hukum dasar kimia. Ini hukum-hukumnya, lebih jelasnya Bapak tampilkan dalam bentuk diagram. Jadi hukum-hukum dasar kimia itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang akan kita pelajari hari ini hanya 3. 1, hukum kekekalan massa. 2, hukum perbandingan tetap. 3, hukum perbandingan berganda. Langsung aja ke hukum yang pertama. 1. Hukum kekekalan massa. Jadi hukum kekekalan massa ini dicetuskan oleh Lavoisier. No, itu disebutnya bukan Lavoisier. Tulisannya seperti itu tapi dibacanya Lavoisier, hukum Lavoisier. Atau lebih lengkapnya nama penemunya adalah Anthony Lavoisier. Jadi waktu itu dia melakukan percobaan. Ini skema percobaannya. Jadi waktu itu dia mereaksikan ini nih, raksa dengan udara, dengan oksigen maksudnya. Ini tuh ada gelas ditungkupkan gitu ya. Jadi tertutup, harus tertutup. Itu tertutup karena gas kan. Di sini ada raksa, di sini juga ada raksa. Setelah dibiarkan, lama-kelamaan ternyata, nah terbentuk ini di sini tuh, bubuk merah. Artinya terjadi reaksi kan, karena sebelumnya tidak ada gitu ya. Nah intinya, saat ditimbang oleh Lavoisier, diketahui bahwa massa sebelum sama massa setelah reaksi itu sama massanya. Jadi tidak ada massa yang terbuang. Jadi bunyi hukum kekekalan massa ini adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jadi sebelum sesudah massanya sama. Ya, tidak ada massa yang hilang. Contoh soal. Contoh. Lihat kasusnya. Dalam ruangan tertutup, dalam ruangan tertutup, 20 gram kalsium direaksikan dengan 35,5 gram gas klorin Cl2. Sesuai persamaan reaksi ini. Kalsium tambah Cl2 jadi CaCl2. Setara ya. Nah, kemudian tanyakan berapakah massa CaCl2 yang terbentuk jika reaksi dilakukan dalam ruang tertutup. Ruang tertutup kuncinya. Penyelesaiannya bagaimana? Ingat bahwa yang ditanyakannya ini massa CaCl2. Bunyi hukum kekekalan massa adalah apa? Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Massa sebelum reaksinya ada apa aja? Ada ini, Ca sama Cl2 ya. Setelah reaksinya ada CaCl2. Tuh, massa Ca ditambah massa Cl2 yang sebelumnya, sebelum reaksinya. Massa setelah reaksinya, CaCl2 ini. Massa Ca ada 20 gram. Massa Cl ada, Cl2, ada ya, 35,5 gram. Masukkan. Tuh, gini. Jadi, massa CaCl2 yang terbentuknya adalah 55,5 gram. Bisa ya? Gampang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada hukum perbandingan tetap. Nah, dicetuskan oleh Proust. Tulisannya Proust, hukum Proust. Jadi, nah ini. Kita mulai ngitung di sini. Waktu itu Proust mereaksikan hidrogen, ini hidrogen dengan oksigen menghasilkan air. Pada percobaan pertama, dia mereaksikan hidrogen sebanyak 1 gram dengan oksigennya 8 gram. Ternyata terbentuklah air.
1 gram tambah 8 gram. Jadi air yang terbentuknya 9 gram. Tanpa ada sisa reaksi. Jadi semua bereaksi 9 gram. Kemudian percobaan yang kedua, dia mereaksikan hidrogennya 2 gram, sedangkan oksigennya 8 gram. Tapi massa air yang terbentuk tetap 9 gram. Berarti ada 1 gram yang nyisa. Apa? Ini hidrogen nyisa ternyata. Berarti ini yang terpakainya cuma 1 gram ya. Oke, percobaan ketiga. Mereaksikan 1 gram hidrogen dengan 9 gram oksigen. Air yang terbentuk tetap 9 gram. Harusnya kan 1 tambah 9, 10 ya. Tapi tetap ternyata yang nyisa adalah oksigen. Nyisa 1 gram, berarti yang terpakai di sini 8 gram. Ya. Oke. Kemudian percobaan keempat, dia mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen dan menghasilkan 18 gram air. Itu bereaksi semua tanpa menyisakan reaksi gitu ya. Kalau kita jeli ya, kita bandingkan nih massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi. Pada percobaan pertama, massa hidrogennya 1 dibandingkan dengan massa oksigennya 8 gram. Jadi perbandingannya 1:8. Terus kalau percobaan kedua, 2 gram tidak. Tadi kan yang dipakainya cuma 1. Nih lihat tuh, ini hidrogennya nyisa ini. Jadi tetap kepakainya cuma 1 gram ya. 1 gram banding 8. Jadi 1:8 juga. Kemudian percobaan ketiga, hidrogen yang bereaksinya 1 banding oksigen yang bereaksinya 8. 1:8 juga. Terus percobaan yang keempat, 2 banding 16 gram. Ini kan sama dengan 1:8 ya. Nah, ternyata perbandingannya tetap gitu. Sehingga bunyi hukum perbandingan tetap ini adalah ini. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Unsur penyusun ya. Nih, unsur penyusun air kan dengan perbandingannya selalu tetap. Mau di Indonesia, di Amerika, Belanda, Belgia, Australia, Arabia, semuanya tetap 1:8 perbandingan massanya. Gampang. Kita langsung lihat contoh soalnya. Nah, perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida CO2 adalah 3:8. C banding O 3:8. Sebanyak 1,2 gram karbon tepat bereaksi dengan X gram oksigen sehingga terbentuk karbon dioksida. Berapakah harga X? X-nya apa? Jumlah oksigen. Penyelesaiannya gimana? Ya gampang aja. Pertama tulisin dulu C banding O-nya berapa tadi tuh? 3:8 ya. Nah, kita bisa nulisin C banding O tuh ke bawah juga gitu ya. C per O. C banding O berapa? 3:8. Ya, gini. Kemudian, di kasus ini kita katanya punya 1,2 gram karbon. Ya udah, kita tulis aja. Kan C di atas ya. Berarti si karbon juga di atas, tulisnya 1,2 gram. 1,2 gram. Sedangkan O-nya
yang bereaksi adalah X. Yang ditanyakan tuh jumlah X-nya. Nah, terus gimana? Kita tinggal pakai ini aja, persamaan ini. Nah, ini mah SMP ya, pelajaran SMP. Ini ganti berarti. Sama dengan gini ya. Tinggal kali silang. 3 kali X. 3X. Sama dengan 8 kali 1,2 gram. Dapat 8 kali 1,2. Kalau susah, nggak usah dikali, tulis aja. 8 kali 1,2. Jadi jangan semua dihitung gitu. Kan nanti juga dibagi. Kan ini 3X sama dengan ini. Ya. Maka X sama dengan 8 kali 1,2 gram per 3 itu. X sama dengan apa? Lihat. 1,2 bisa dibagi 3? Bisa dong. Coret. Ini 0,4 ya. 8 kali 0,4. Bingung ngaliin koma. Tinggal 8 kali 4-nya aja berapa? 8 kali 4 itu 3, 2. Betul nggak? Tapi ada angka di belakang koma. Satu angka. Ya, tinggal tambahin sih. Jadi 8 kali 0,4 itu 3,2 gram. Jadi ternyata berapakah harga X? X itu 3,2 gram. Jadi massa oksigen yang bereaksi adalah 3,2 gram. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda. Ini dicetuskan oleh Dalton. Bunyinya seperti apa? Panjang banget, lihat. Bapak udah bedakan jadi 3 kalimat, dibedakan warnanya. Pahami dulu per warna. Lihat. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dua unsur dapat membentuk lebih dari 2 senyawa. Misalkan, dua unsur, ada unsur A dengan B ya. Oke. Nah, dapat membentuk lebih dari 2 senyawa, misalkan 1 jadi apa? A, B ketika bergabung tuh. Kemudian berikutnya ketika bergabung jadi A, 2B. Bisa kan? Bisa lah. Misalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga jadi A, 2B, 3. Nah, itu yang dimaksud yang kalimat pertama tuh. Jika dua unsur A, B dapat membentuk lebih dari satu senyawa seperti ini dan massa salah satu unsur tersebut tetap, misalkan massa A di sini 1 gram, di sini 1 gram, di sini 1 gram. Lihat, misalkan ya, massa salah satu unsur dibuat tetap, yang A tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat. Jadi maksudnya B ini jika dibandingkan dengan B ini, itu perbandingannya merupakan bilangan bulat sederhana gitu. Langsung deh ke contoh nih, lihat nih. Senyawa nitrogen dengan oksigen itu kalau bereaksi tidak hanya jadi satu NO saja, tidak. Ada N2O, ada NO, ada N2O3, ada N2O4. Ini yang dimaksud dari kalimat pertama. Dan massa salah satu unsur tersebut tetap. Ya, kita lihat dulu. Dalam N2O, komposisinya ternyata nitrogennya 28 gram. Jadi kalau nitrogennya 28 gram, oksigennya itu 16 gram. N2O mah. Kalau NO, kalau nitrogennya 14 gram, oksigennya 16 gram. Terus kalau N2O3, ternyata komposisinya tuh kalau nitrogennya 28 gram, oksigennya 48 gram. N2O4 seterusnya gitu ya.
Perbandingan antara nitrogen dengan oksigennya. Kalau dibuat perbandingannya, sederhanakan saja. Ini. Jadi semuanya dibuat ke perbandingan yang paling sederhana ya. Misalkan 28 dibagi 4, ini juga dibagi 4. 28 bagi 4 kan 7 ya. 16 bagi 4, 4. Jadi perbandingannya 7 bagi 4. Perbandingan NO-nya. Ini harusnya lebih lengkap ya. Ini teh. Sorry. N banding O gitu ini ya. N banding O-nya 7 banding 4. Kalau di NO, N banding O-nya 7 banding 8. Di senyawa ketiga, 7 banding 12. Senyawa keempat, 7 banding 16. Kan udah sama tuh. Ini jadi maksudnya, dan masa salah satu unsur tersebut tetap. Nih, dibuat tetap. Udah tetap nih semuanya 7. Maka, perbandingan massa unsur yang lainnya apa? Kan nggak ada yang lain selain O ya. Maka perbandingan massa unsur yang lain, unsur O ini, merupakan bilangan bulat sederhana. Ya iya. Tinggal bandingkan aja ini 4 banding 8 banding 12 banding 16. Berapa itu teh? 4 banding 8 banding 12 banding 16. Kalau dibagi 4 semua, 1 banding 2 banding 3 banding 4. Tuh, gitu aja. Jadi maksudnya mah, kalau dibandingkan unsur yang lain, akan berupa bilangan bulat sederhana perbandingannya. Contoh soalnya gimana? Misal nih, unsur belerang itu apa? S ya, sulfur dan oksigen dapat berikatan membentuk dua senyawa berbeda. Oh gitu ya. Massa belerang dalam senyawa pertama sebesar 50%. Senyawa 1 50% massa belerangnya. Sedangkan pada senyawa kedua 40%. Buktikan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Oke. Penyelesaiannya gimana? Tadi katanya membentuk dua senyawa. Berarti ada senyawa 1 ya. Ada senyawa 2. Dua-duanya sama-sama mengandung sulfur dan oksigen. Jadi di sini S, sini O. Senyawa pertama nih. Massa belerang dalam senyawa pertama sebesar 50. Kalau belerangnya 50%, berarti O-nya juga 50% dong ya. Karena kan harus 100%. Sedangkan senyawa kedua mah, nah ini cuma 40%. Berarti si O-nya 60% di senyawa kedua mah ya. Buktikan. Ya udah kita bikin perbandingannya aja. 50 banding 50 sama dengan 1 banding 1. Ya. Kalau ini 40 banding 60 berapa? Dibagi 2, dibagi 20 bagi 20 ya. Jadi 2 banding 3. Nah, gitu. Tapi ingat, salah satunya harus dibuat tetap dulu. Nah, ini kita bikin tetap. Kita samain gitu ya, maksudnya kan ini masih 1, ini 2, beda. Ya udah yang atas kita bikin deh. Jadi 2 banding 2. Yang bawah tetap 2 banding 3. Kan udah sama tuh. Maka perbandingan unsur yang lain, bilangan bulat sederhana. Ya, 2 banding 3. Udah. Gitu. Itu. Jadi perbandingan unsur yang lainnya akan berupa bilangan bulat sederhana. Terbukti gitu bahwa ini tuh memenuhi hukum Dalton. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tuh itu aja gitu. Nah, berikutnya akan ada post test. Nanti jam 8.50
Nanti Bapak kirim link Gform-nya. Kalian kerjakan, ada 6 soal, itu lumayan. Latihan, itu dihitung sebagai absen ya. Absen hari ini. Kerjakan, tulis kotretannya, upload di GC. Ya. Ini pengerjaannya sampai 9.15 loh, Gform-nya. Nanti 9.20 masuk ke Gmeet, bikin link-nya, kirim ke Bapak ya. Nanti kita masuk kelasnya 9.20. Ya, oke.